Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah yang saya banggakan teman-teman mahasiswa yang pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan, nikmat dan sebagainya. Salawat salam kita panjatkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Baik teman-teman mahasiswa, di kesempatan kali ini seperti yang telah teman-teman miliki, telah saya berikan RPS panduan dari program perencanaan pembelajaran selama 1 semester. Ini nanti akan saya jelaskan ke depan selama 1 semester, tapi akan saya beri sedikit pemantik selingan tentang materi apa itu konseling individu. Oke, baik. Ini yang terkadang teman-teman atau orang di luar sana kadang bingung membedakan apa sih itu konselor, apa itu BK, apa itu psikolog, apa itu psikoterapi dan sebagainya. Nah, karena kegelisahan itu kadang saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, ini konseling individu itu dianggap sebagai curhat. Kira-kira sama enggak ya? Sama enggak? Beda ya? Oh iya, ini sudah tak jelasin. Oke, beda sekali. Artinya ada perannya, ada peran jelas di situ. Peran yang dimainkan. Kalau curhat kan nggak ada perannya. Siapa konselornya, siapa konselnya. Kadang kalau nangis nangis bareng, kalau sedih bareng, gitu kan nggak jelas. Tapi kalau konseling jelas. Siapa yang menjadi konselor, siapa yang menjadi konseli. Nah, kalau yang curhat itu bisa kebolak-kebalik. Dan nggak ada strukturnya, nggak ada sistematikanya, nggak ada tekniknya, nggak ada tahapannya, nggak ada tujuannya. Pokoknya ngalir gitu aja. Tapi ada kesamaannya. Kira-kira apa? Apa? Ya, paling tidak sama-sama menyampaikan dinamika psikologis kalau bahasa psikologinya. Ada dinamika psikologis dalam diri kita yang bergejolak dan itu disampaikan. Di curhat bisa, di konseling bisa. Itu salah satu persamaannya. Oke, yang kedua. Konseling individu hanya untuk orang yang bermasalah atau sakit. Kalau di sekolah, kalian sepakat dengan ini? Tidak, tapi faktanya di lapangan seperti itu. Oke, artinya secara konsep iya. Kalian di semester sebelumnya kan belajar dasar-dasar bimbingan ya sebagai mata kuliah prasyarat. Paling tidak di sana dijelaskan bahwa fungsi konseling individu salah satunya tidak hanya untuk kuratif saja, menyelesaikan masalah saja, tapi ada fungsi preventif, mencegah, ada fungsi developmental, pengembangan. Jadi kalau dilihat cuma satu fungsi ya seperti ini nanti. Justru yang bermasalah seakan-akan eksklusif sekali dia dilayani oleh guru B, yang enggak dilayani. Kan enggak adil, padahal untuk semua seharusnya. Oke, itu ya, clear ya. Terus selanjutnya, konseling sama dengan bimbingan. Dalam proses konseling individu memang ada nuansa bimbingan. Akan tetapi tidak semua proses konseling membimbing konseli. Bahkan ada yang cukup cuma mendengarkan saja. Kita ketemu orangnya aja udah seneng gitu loh. Padahal belum ngomong, mau ketemu tok. Pernah kalian mengalami suasana itu? Kadang si santri-santri ngono biasanya. Ketemu kiai ini bahkan pernah ketemu yang seneng ning omahe tok liwat ngarep omahe. Orang lapo-lapo iya seneng. Nah, itu. Tapi kalau konseling itu lebih ada runtutannya dan lebih observatif, measurable, tampak, bisa diukur, bisa diamati perubahannya. Oke, selanjutnya. Nah, istilah bimbingan ini lebih dikenal secara umum sebagai proses memberikan arahan, sehingga kadang menasihati aja sudah dikatakan bimbingan. Bimbingan skripsi, bimbingan akademik. Ya.
Kalian masih ikut bimbingan akademik? Ada yang bimbingan akademiknya saya ya. Oke. Tapi kalau di sini itu ada pendekatan khusus yang dipakai dalam konseling individu. Kalau bimbingan akademik kan ya temanya tentang masalah akademik. Kalau masalah keluarga kan nggak bisa PA bantu. Kalau terlalu privasi kan nggak bisa. Lebih arahnya ke kalau ada dampaknya ke akademik mungkin bisa ngasih saran. Tapi kalau nggak ada dampaknya ke situ ya tidak. Oke, ada batasannya bimbingan akademik, bimbingan skripsi itu ya. Tapi kalau konseling itu jelas dibatasi dari awal sesuai kesepakatan, ada kontraknya. Oke, selanjutnya, nah sini konseling apa itu? Tadi ngomongin soal kesalahan umum, sekarang definisinya. Ada yang pernah mendengar? Harusnya pernah ya. Kira-kira apa konseling itu? Ngawur wis. Ngawur iki apa bahasa Indonesianya? Setahu kalian aja. Oke, ada satu komponen yang tapi kurang lengkap. Proses memberikan treatment apa lagi? Ke kliennya ada dua berarti. Apa lagi? Apa mas? Setahu sampean apa? Konseling itu. Oke, menyelesaikan masalah. Jadi masih masuk kesalahan yang umum tadi ya kira-kira. Kalau cuma itu aja. Tiga. Oke, jadi nah kalau individu itu apa sih? Kalian kan individu, sorangan secara dari ujung rambut sampai ujung kaki lah kira-kira ya, cara gestur. Individu itu ya fisiknya. Oke, kalau konseling individu, nah konseling itu proses hubungan. Tadi sudah sampaikan hubungan proses, artinya ada sistemnya, ada mekanismenya. Proses hubungan untuk membantu orang lain yang terbangun dalam satu hubungan tatap muka. Saat ini masih debatable karena apa ya, perkembangan teknologi kadang ada konseling online juga. Tapi kalau konseling online tetap online itu beberapa referensi menyatakan tetap minimal sekali lah tatap muka biar tahu kalau orangnya itu benar-benar ada. Jangan-jangan konseling sama ChatGPT kan yo repot. Ada ya. Karena sudah nggak percaya sama orang, percaya sama teknologi itu. Ketik semua, enaknya ngapain ya jawab. Kayak nggak punya teman kan kira-kira aneh kan. Kasihan. Teknologi itu untuk membantu sebenarnya, bukan jadi pengganti orang. Bantu aja ya, tapi nggak mengganti posisinya, perannya nggak. Antara dua orang individu, klien yang menghadapi masalah dengan konselor yang memiliki kualifikasi tertentu. Mungkin pernah mendengar ya kualifikasinya konselor minimal S1 BK, sekarang BKI juga bisa gitu. Kalau mau profesional lagi, sekolah lagi, profesi PPK, pendidikan profesi konselor, sama mirip psikologi juga ada profesinya juga. Jadi setelah kalian lulus S1 itu ada dua opsi, akademik atau profesi. Atau di luar opsi itu, berkeluarga misalkan, kerja, banyak kan. Nah, organisme individu, organisme tadi ya saya jelaskan, fisik lebih ke fisik. Tapi juga jangan mengabaikan atribusi psikologi yang menempel di situ. Itu garapan psikolog, konselor di sana. Nah, ini komponennya. Kok belum nah ini. Tadi ya, konselor, konseli. Apa ini? CTT itu apa maksudnya? Kalian pernah mendengar istilah transferences, counter transferences? Transfer uang pernah, wah. Tapi kalau transfer pernah dengar istilah itu enggak? Baru ini. Masa sih? Ini jujur aja. Iya, baru ini. Oke, tak jelasin ntar ya. Jadi gini, konsep transferences, counter transference itu konsep dikembangkan Sigmund Freud, psikoanalisa ini pendekatannya. Nanti teman-teman belajar sendiri tentang itu, nanti kita diskusikan di kelas lagi.
Tapi ini sedikit pemantik saja. Jadi counter transferences itu adalah perasaan yang dirasakan konselor ketika melihat konselinya seolah-olah mirip orang penting dalam hidupnya. Paham nggak? Kalian pernah ketemu orang yang mirip bapakmu misalkan. Wah, ini bapak iya. Wah, ini ngemasi mirip masmu misalkan. Oh, mirip mantanmu. Wah, ini mantani piye. Nah, itu berarti yang kalian rasakan adalah perasaan melihat orang lain, ada aspek atribusi psikologi yang mirip dengan orang penting dalam hidup kalian. Penting itu nggak harus pacar atau mantan ya, mungkin orang tua barangkali. Yang sangat sampean istilahnya membekas lah. Akhirnya roh blegeri kayak bapak kui. Pernah nggak? Mungkin kita menghadiri seminar, ada pembicara yang sangat wow gitu kan istilahnya, memotivasi, menginspirasi, kayak bapak kui. Padahal gue ra kenal bicara di sopo. Akhirnya ketemu pisan bisa mengatakan kayak ayah kalian. Nah, itu yang dirasakan konselor ke konselinya. Kalau transferensi kebalikannya. Ketika proses konseling berlangsung, si konseli ini melihat konselornya kayak orang penting dalam hidupnya. Kayak bapak kayak mas apa kayak sopo. Itu yang dirasakan konseli. Kalau yang counter kebalikannya, titenane counter kan ada O-nya ya, kira-kira konselor. Kalau saya menghafalkannya gitu, akronimnya yang tak pakai. Kan sono counter berarti konselian kuali aneh kan gitu. Tuh ya, jadi ketika kalian merasakan, karena kadang memang ada beberapa atribusi yang dikembangkan orang, memang diadaptasi untuk dirinya sendiri dan itu mirip-mirip kita adaptasikan. Kadang itu ada persamaannya. Itu ya. Oke, selanjutnya ini. Nah, tengah-tengahnya itu ada media. Ini enggak. Ini opsional. Artinya sebenarnya medianya adalah konselor itu sendiri. Media utamanya. Tapi kalau mau memang pakai teknik konseling tertentu dalam pendekatan nanti yang akan besok beberapa pertemuan kita bahas, ada yang menyinggung soal media. Terutama behavior, kadang dia sering pakai media. Nah, ini skemanya selama 1 semester kalian belajar ini. Kalian bagi dalam beberapa kelompok, kalian pilih beberapa pendekatan ini, ada analisis transaksional, ada psikoanalisa tadi, konsepnya salah satunya transferences, counter transferences, ada existential humanistic, ini lebih ke marah insight, itu artinya mendalam. Afektif, sisi afektif. Jadi client center itu antara insight sama afektif. Gestalt itu antara action sama afektif. Yang paling banyak di sini rasional sama action, behavior lebih ke action. Di sini ada RET, TF, transaksi and factor, threat and factor, reality, REBT, behavioral. Oke, itu ya. Nah, ini nanti dibagi kelompok, kemudian selama beberapa ke depan kalian diskusikan pendekatan ini. Nah, untuk tugas-tugasnya, udah. Setiap pertemuan tadi kalian presentasikan dan tolong dibagi peran. Jangan perannya cuma operator aja gitu ya. Paling enggak dalam setiap, misalkan psikoanalisa ada 3 orang ya. Berarti yang satu tentang konsep pengertiannya, yang kedua di psikoanalisa itu ada konsep perkembangannya, ada konsep tekniknya, ada dinamika psikologis ego, super ego, ada defense mekanisme ego. Nah, itu bisa dibagi. Itu contohnya. Kemudian yang tugas terakhir ini individu. Kalau yang tadi kelompok. Tapi penilaiannya individu tetap. Cuma tugasnya aja yang kelompok. Yang kedua, kalian praktek, kemudian kalian buat laporannya sesuaikan dengan pedoman praktek. Terakhir, kalian kirimkan laporan itu ke email saya ya, dengan format nama, NIM kelas, sama laporan praktek individu. Oke, itu proyek kita selama 1 semester. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke, kalau dirasa cukup, saya kira itu pertemuan kali ini. Kita tutupi dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.